judul. Nah, kemudian disetujui oleh Kaprodi. Nah, ini langsung dilanjutkan setelah membuat proposal TA itu di ACC atau disetujui oleh Kaprodi. Kemudian mengajukan proposal. Selanjutnya itu ada perbaikan, pasti ada revisi proposal. Yang mana ini nanti akan menghubungi atau berhubungan langsung dengan dosen pembimbingnya. Setelah proposal diterima, Kaprodi akan mengeluarkan SK pembimbing saudara. Akan mengeluarkan surat keputusan untuk pembimbing. Kemudian akan diberikan nama dosen pembimbingnya. Nah, setelah proposal dan keseluruhannya disetujui sampai bab 3, maka saudara akan melaksanakan seminar awal ataupun seminar proposal yang namanya. Nah, setelah seminar proposal dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah melaksanakan tugas akhir yang saudara ajukan di proposal tersebut. Nah, ini tentunya melaksanakan eksperimen ya, ataupun membuat barang ataupun tugas akhir ataupun proyek. Nah, setelah ini kemudian setelah di ACC ataupun disetujui sampai bab 5, setelah kesimpulan ataupun hasil dan kesimpulan, kemudian saudara melaksanakan sidang ujian ataupun sidang komprehensif, yang mana akan ditunjuk beberapa dosen tim penguji. Nah, setelah itu baru penulisan finalnya keseluruhan untuk dijilid, kemudian digandakan. Maksudnya di sini adalah dibagikan untuk dosen dan 7 jurusan. Nah, ini untuk bagannya. Kemudian ini langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Yang pertama itu memilih masalah. Jadi hal yang perlu untuk dibuat laporan ataupun skripsi saudara nanti, yang penting masalahnya itu jelas. Jadi di sini yang pertama dicari itu adalah masalahnya itu apa yang terjadi, apakah ada yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi masalah ini adalah tidak sesuainya tujuan dengan harapan yang diinginkan gitu. Misalnya saudara melihat di jurusan itu masih kurang mengenai mata kuliah, misal mata kuliah tata tulis ini misalkan. Nah, jadi saudara membuat suatu inovasi yang mana bisa untuk meningkatkan motivasi ataupun pembelajaran dari siswa agar nilainya lebih baik. Nah, ini yang pertama adalah memilih masalah. Kemudian selanjutnya ada namanya studi pendahuluan, mana studi eksploratoris dan mencari informasi. Nah, setelah masalah tadi ditemukan, saudara akan mengajukan namanya solusi, yang mana didukung dengan beberapa topik-topik penelitian, yang mana ini harus bersumber dari penulis-penulis yang telah membuat tulisannya di artikel ataupun di buku. Nah, jadi studi eksploratoris ini harus berdasarkan dari tulisan orang ataupun kutipan dari artikel orang. Nah, selanjutnya itu merumuskan masalah. Nah, jadi setelah saudara buat pendahuluan dari skripsi saudara, kemudian diidentifikasi masalah tadi apa-apa saja gitu. Nah, setelah diidentifikasi kemudian dirumuskan masalahnya, yaitu jelas dari mana harus dimulai, kemudian kemana harus pergi, dan dengan apa. Kemudian merumuskan anggapan dasar, ini hipotesis, ini anggapan sementara. Jadi landasan untuk merumuskan masalah tersebut. Kemudian memilih pendekatan, ini nanti di bab 3 lebih dijelaskan, tapi di bab 1 saudara sedikit menjabarkannya agar jelas metode atau cara penelitiannya itu jelas gitu.
Jadi metode yang akan digunakan, tipe penelitiannya seperti apa, itu menentukan variabel apa, objeknya apa, subjeknya apa, kemudian sumber datanya di mana. Misalkan saudara mengambil penelitiannya kualitatif gitu, kemudian mengambil objek di UNP ataupun di prodi teknik elektro industri. Nah, jadi jelas. Kemudian subjeknya apa, misalkan prodi elektro industri. Kemudian sumber datanya di mana, itu di elektro tadi. Kemudian menentukan variabel dan sumber data, yaitu apa yang akan diteliti, data diperoleh dari mana. Nah, ini menentukan variabel dan sumber datanya. Jadi jelas apa yang akan diteliti. Misalkan tadi tidak meneliti ya, tapi akan membuat suatu alat meneliti misalkan cara parkir gitu. Kemudian data diperoleh dari mana? Misalkan data dari Dishub, Dinas Perhubungan. Kemudian menentukan dan menyusun instrumen. Apa jenis data, dari mana diperoleh, observasi, interview, dan kuesioner. Ini nanti di bab ketiga, jadi tidak terlalu dijelaskan di awal. Jadi nanti di bab 3 nanti dijelaskan mengenai metode dan instrumen-instrumennya. Kemudian mengumpulkan data, kemudian analisis data. Setelah data dikumpulkan, kemudian data dianalisis. Itu memerlukan ketekunan dan pengertian terhadap data. Apa jenis data akan menentukan teknis analisisnya. Nah, setelah menganalisis data, kemudian kita bisa menarik kesimpulan. Ini kesimpulannya memerlukan kejujuran. Apakah hipotesis terbukti? Jadi sebelumnya saudara sudah menentukan dugaan sementara, apakah sesuai dengan yang telah diajukan atau tidak gitu. Jadi saudara bisa menarik kesimpulan pada akhir karya tulisnya. Nah, setelah dibuat kesimpulan, maka saudara bisa menyusun laporan tadi, yang mana memerlukan penguasaan bahasa yang baik dan benar. Kemudian tinjauan TA, tulisan ilmiah hasil penelitian. Nah, yang pertama itu adalah menemukan masalahnya. Nah, hasil dari analisis masalah yang sebenarnya ataupun root of problem. Jadi akar dari masalah. Jadi setelah banyak masalah, saudara bisa mengkerucutkan masalah intinya di mana gitu. Jadi bab satunya harus kuat dulu. Bab satu ini mengenai pendahuluan dan latar belakang. Saudara harus jelas dulu apa akar dari masalahnya, akar permasalahannya seperti apa. Nah, setelah itu baru bisa melakukan penelitian dan pengembangan. Ini belum sampai ke sini, ini di bab 3 nanti. Ini penelitian dan pengembangan. Penelitian tadi mengapa meneliti topik ini. Jadi menjelaskan kenapa saudara mengangkat topik ini. Kemudian bagaimana meneliti topik ini. Jadi seperti apa setelah saudara meneliti topik ini. Kemudian apa hasil penelitian topik ini. Jadi setelah melakukan penelitian, apa hasil dari penelitian dari topik yang saudara angkatkan. Pertama itu tadi kenapa meneliti topik ini. Itu ada di bab 1. Jadi saudara jelaskan latar belakang tadi. Ini mengenai latar belakang kenapa saudara mengangkatkan topik ini. Jadi lebih dikuatkan di bab 1 di pendahuluannya. Kemudian bagaimana meneliti topik ini. Nah, ini saudara jelaskan di bab 2 dan bab 3, yaitu teori dan rancangan penelitian. Bab 2 ini adalah kajian teori. Jadi di sini menjelaskan ataupun namanya kajian teori ya, berarti berisi mengenai sumber-sumber informasi untuk mendukung dari penelitian saudara.
Kemudian apa hasil penelitian? Jadi nanti dicantumkan di bab 4 dan bab 5. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Kemudian penutup. Nah, kemudian kesimpulan bisa ditarik yaitu berupa metode ilmiah, cara yang dipilih untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Kemudian aplikasinya ataupun penerapannya, yaitu contoh persyaratan dari penelitiannya. Jadi bisa diterapkan, apakah setelah bisa diterapkan, contohnya bisa diterapkan di prodi saudara, apakah telah diterapkan, kemudian hasilnya bagaimana. Nah, ini nanti dijelaskan juga. Nah, jadi itu sekilas mengenai